Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas L1 Indralaya dari program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini kami akan membuat tugas dari mata kuliah Keuangan Publik yang dibimbing oleh Ibu Rizka Azari SOS MSI. Dengan materi ialah evaluasi keuangan negara dan daerah. Dan juga studi kasus evaluasi kinerja keuangan di Kabupaten Maluku Tengah. Penjelasannya akan ringkas, jelas, dan sesuai dengan makalah kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Aisyah Isnaini sebagai pemateri. Saya Angelina Yoselin sebagai pemateri. Saya Bintang Josa Alam sebagai pemateri. Saya Windy Cayardista sebagai pemateri. Saya Cindy Diarani sebagai pemateri. Selamat menyaksikan. Pengelolaan keuangan negara dan daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, evaluasi keuangan negara dan daerah itu bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, serta transparansi dari laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Selain itu, evaluasi keuangan daerah bertujuan untuk menilai kinerja pemerintah daerah serta laporan keuangan dan juga PAD-nya. Pada penjelasan video kali ini, kami membagi menjadi dua rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana evaluasi keuangan negara dan daerah, dan yang kedua yaitu bagaimana evaluasi kinerja keuangan di Kabupaten Maluku Tengah. Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk memahami bagaimana alur dari evaluasi keuangan negara dan daerah dan untuk memahami bagaimana studi kasus di Kabupaten Maluku Tengah. Evaluasi keuangan negara ialah suatu proses independen untuk menilai pengelolaan keuangan negara berdasarkan SPKN BPK 2017, yang tujuannya ialah untuk memastikan pemerintah menjalankan pelaporan tersebut secara wajar dan juga mendeteksi adanya penyimpangan. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup dari evaluasi keuangan. Yang pertama ada pemeriksaan pengelolaan keuangan, yang kedua ada pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, dan juga tiga jenis dari pemeriksaan tersebut. Yang pertama ialah pemeriksaan keuangan, yang kedua ialah pemeriksaan kinerja, yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun manfaat dari evaluasi keuangan negara, yang pertama ialah meningkatkan akuntabilitas, kedua ialah mencegah penyimpangan, ketiga ada mendorongnya efisiensi, dan keempat ialah meningkatkan kepercayaan publik. Dan juga ada tiga prinsip utama ialah seperti independensi, profesional, dan juga integritas. Evaluasi keuangan daerah merupakan proses yang bertujuan untuk menilai dan juga mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Nah, evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah ini dapat dilakukan melalui pertimbangan beberapa indikator utama. Yang pertama itu adalah pendapatan daerah yang mencakup transfer, dana transfer, retribusi, kemudian penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya yang diterima oleh pemerintah daerah. Yang kedua itu adalah pengeluaran daerah yang meliputi pengeluaran untuk mendanai program pembangunan dan juga kegiatan operasional daerah. Yang ketiga itu adalah investasi daerah yang mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas publik. Yang keempat itu adalah utang daerah. Nah, evaluasi utang daerah ini dilakukan untuk mengetahui dan juga mengukur jumlah utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar jumlahnya tetap terkendali dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan dalam peraturan. Dan yang terakhir adalah kesehatan keuangan daerah. Nah, indikator ini menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan dan juga menjaga stabilitas keuangan daerah guna memastikan keberlangsungan program pembangunan. Evaluasi keuangan pemerintah daerah ini dapat dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama itu adalah analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai dan juga mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, kemudian utang dan juga belanja melalui perbandingan angka-angka keuangan. Yang metode kedua itu adalah metode neraca yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah melalui aset, kemudian kewajiban dan ekuitas untuk melihat kemampuan mendukung pembangunan. Dan yang terakhir itu adalah analisis arus kas. Merupakan metode yang menilai pengelolaan arus kas masuk dan keluar untuk melihat bagaimana pemerintah daerah ini
menjaga stabilitas keuangannya. Evaluasi keuangan pemerintah daerah tentunya sangat berkaitan dengan proses perencanaan dan juga penganggaran pembangunan daerah, yang prosesnya itu meliputi perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Nah, kemudian ada pun beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Yang pertama itu adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Yang kedua itu adalah pendekatan berbasis masalah. Yang ketiga itu adalah penetapan prioritas pembangunan. Yang keempat itu adalah kerjasama lintas sektor, dan yang terakhir itu adalah pengawasan rutin, pemanfaatan teknologi. Nah, kemudian ada juga beberapa metode atau strategi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Yang pertama itu adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Yang kedua itu adalah pendekatan berbasis masalah. Yang ketiga itu penetapan prioritas pembangunan. Yang keempat itu adalah pemanfaatan teknologi. Yang kelima itu adalah pengawasan rutin, dan yang terakhir itu adalah kerjasama lintas sektor. Baik, di sini kami mengambil salah satu studi kasus di salah satu kabupatennya, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, di mana ditemukan masalah bahwa tingkat kemandirian fiskal di daerah ini sangatlah rendah dan sangat tingginya angka ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat. Ditemukan 3 masalah utama, di mana PAD pendapatan asli daerah ini masih sangat rendah, yang kedua perlunya efisiensi anggaran, dan yang ketiga tingginya angka ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat. Kemudian hasil penelitian menemukan juga bahwa biaya operasional ini ternyata lebih besar dibandingkan biaya modal, sehingga untuk perencanaan atau proyek jangka panjang itu hasilnya belum optimal. Kemudian kami akan menganalisis menggunakan 5W dan 1H. Itu what, ini adalah apa, evaluasi kinerja keuangan daerah. Kemudian yang kedua, what, siapa, ini adalah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Where, di mana, ini di Kabupaten Maluku Tengah. Dan when, tahun 2019 hingga tahun 2022. Kemudian why, ini untuk menganalisis transparansi dan kemandirian di Maluku Tengah. Kemudian how, bagaimana menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, dan juga kemandirian. Kemudian dari hasil kesimpulan studi kasus ini ditemukan bahwa kabupaten ini harus meningkatkan efisiensi anggaran mereka, dan juga harus lebih meningkatkan lagi pendapatan asli daerah mereka, sehingga mereka tidak terlalu bergantung terhadap transfer dana dari pusat. Dengan demikian, evaluasi keuangan negara dan daerah penting agar anggaran itu dikelola secara akuntabel, transparan, dan efektif. Pemerintah di sini juga perlu meningkatkan anggaran, digitalisasi anggaran, memperkuat audit dan sistem pelaporan seperti di Kabupaten Maluku Tengah, yang dimana pemerintahnya mengoptimalkan sektor pariwisata dan industri ekonomi untuk meningkatkan PAD. Demikianlah pembahasan dari kelompok 5 mengenai evaluasi keuangan negara dan daerah. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.